Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ridho, saya mau bertanya ini sama Ustadz. Iya. Ustadz, saya ini mau bertanya nih, saking saya mau bertanya ini, saya ini sedang kebingungan nih Ustadz. Bingung apa? Karena di kampung saya itu, setiap orang meninggal, ya pasti kan ada sedekah yasinan. Yasin tahlil. Iya, yasin tahlil, nigo, nuju. Nah, yang saya bingung di sini nih itu ketika yasin tahlil yang disebut dalam yasin tahlil untuk mengirim sipulan itu arwah atau ruh, ila ruh. Oh iya. Nah, jadi ini yang berkaitan sama ruh yang ditanyakan ini kan berarti kan. Nah, jadi yang saya ingin tanyakan ini dengan Ustadz, saking saya kebingungan di sini, saya mau bertanya, apakah ruh itu mati, Ustadz? Pertanyaannya, apakah ruh itu mati? Dan apa maksud ruh itu apa? Dalam konteks Quran itu saya minta penjelasan apa maksud ruh sebenarnya itu. Yang suka bingung, Mas. Yang kayak gimana gitu kan? Iya, bingung. Jadi kan walau bisa lah. Antara itu mau doa apa yang pasti penekarannya kan ruh itu yang kayak mana? Misalnya. Ya, saya juga ada dialog dengan diri sendiri kan. Tolonglah sedikit penjelasannya. Saking kebingungan mau bertanya. Ya kan banyak juga yang banyak info-info tentang ruh. Tapi maksudnya itu kan saya mau cari kepahaman mau melalui dari Al-Quran ya. Iya. Gimana maksudnya? Ya. Jadi apa ruh itu kan pertanyaan itu kan apa ruh itu dan apakah ruh itu mati? Itu yang jadi pertanyaan kan? Iya. Orang mati, ruh beda tahu. Nah, Maksudnya itu. iya. Oh, Oke, ya. Ruh di dalam Al-Quran itu ada yas'alunaka 'anir ruh, innar ruh min amri rabbi. Ada sahabat bertanya kepada Rasulullah, ruh apa? Ruh itu apa? Seperti itu. Jadi 14 abad yang lalu para nabi itu ditanya sama seperti pertanyaan kalian itu. Sudah memang ada pertanyaan. Ada pertanyaan. Ya kan, ruh itu apa? Ya kan, seperti itu. Jadi artinya pertanyaan itu baik di zaman Nabi Muhammad, di zaman Nabi sebelumnya, ya, pertanyaan-pertanyaan itu diulang seperti itu. Ruh itu ya kebiasaan orang-orang Indonesia ketika ilar ruh, gitu kan, sipulan seperti itu. Sebenarnya konteks ruh itu nggak pernah mati, ruh itu kekal. Seperti itu. Jadi yang mati itu naf, jiwanya. Coba buka surat 29 Al-Ankabut ayat 57. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Ankabut ayat 29. Ayat 57, surat 29. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kemudian hanya kepada kami kamu dikembalikan. Kullu nafsin za'iqatul maut, bukan kullu ruhin. Kullu nafsin za'iqatul maut, bukan kullu ruhin. Ya kan? Jadi yang maut, kullu nafsin za'iqatul maut, yang maut itu jiwanya, nafsnya, dirinya, seperti itu. Bukan ruhnya. Karena dalam Quran banyak istilah ruh, ya kan? Ada ruhul amin, ada ruhul kudus, ada ruhu fiha, ada ruhan, seperti itu. Nah di dalam Al-Quran seperti contoh, di dalam Al-Quran di surat 42 ayat 52, ya kan? Ruh dibilang Al-Quran, wahyu itu dibilang ruh, ya kan? Baca. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 42 ayat 52. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu Muhammad ruh dalam Al-Quran dengan perintah kami. Jadi ruh dibilang wahyu atau Al-Quran. Ya kan? Berarti wauhayna ilaika ruhan min amrina. Wahyu itu ruh. Kalau wahyu itu ruh, berarti wahyu itu hidup. Maka diartikan ruh artinya Quran. Seperti itu. Makanya
banyak istilah ruh dalam Al-Quran, istilah dalam Al-Quran, kitab Quran itu. Jadi ketika masa ruhu ila ruh Al-Quran nggak mungkin. Iya. Ya kan seperti itu. Jadi wauhayna ilaika ruhan min amrina yang di surat 42 ayat 42 ayat 52 itu yang dikatakan ruh di situ wahyu atau Al-Quran. Satu itu pemahamannya. Yang kedua, ruh juga diartikan di dalam Al-Quran yaitu Ruhul Kudus. Seperti Isa Ibnu Maryam ditiupkan Ruhul Kudus, ruh yang suci. Mari kita buka di Al-Quran surat 10 ya kan? 110 surat Yunus surat 5 110. Surat 5 Al-Maidah 110. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Maidah ayat 110. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu sewaktu aku menguatkanmu dengan Rohul Kudus. Ruhul Kudus. Engkau dapat berbicara dengan manusia. Nah, kenapa Isa itu bisa mampu bicara manusia? Karena ada Ruhul Kudus. Terus Pada waktu masih dalam buayan. jadi waktu buayan si Isa Ibnu Maryam bisa ngomong dengan orang di buayan bayi itu bisa ngomong dia. Karena apa? Ada Ruhul Kudus. Terus Dan setelah dewasa. Dan ingatlah ketika aku mengajarkan menulis kepadamu juga hikmah, Taurat dan Injil. Dan ingatlah ketika engkau membentuk dari tanah berupa burung dengan seizinku. Kemudian engkau meniupkannya, lalu menjadi seekor burung yang sebenarnya dengan seizinku. Dan ingatlah ketika engkau menyembuhkan orang yang buta sejak lahir dan orang yang berpenyakit kusta dengan seizinku. Dan ingatlah ketika engkau mengeluarkan orang mati dari kubur menjadi hidup dengan seizinku. Dan ingatlah ketika aku menghalangi Bani Israel dari keinginan mereka membunuhmu, dikala waktu engkau mengemukakan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata. Lalu orang-orang kafir di antara mereka berkata, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. jadi Ruhul Kudus itu kenapa Isa mampu menghidupkan orang mati, orang kusta bisa sembuh, karena kelebihannya adalah ditiupkan Ruhul Kudus. Ya kan? Jadi istilah ruh banyak dalam Quran seperti itu. Ada ruh dikatakan di 4252 Wahyu Al-Quran. Di Isa adalah ditiupkan Ruhul Kudus. Maryam pun juga didatangi adalah Ruhul Kudus. Ya kan? Ruhana. Jadi Maryam tuh ketika di Mi'rajnya datang seorang tamu yang dikirim Ruhana, ruh dari kami. Nah, salah satunya Maryam juga kedatangan Ruhana, ruh dari kami yang menjelma manusia yang sempurna. Itu disebut ruh juga. Surat 19 Maryam dari 16 bacanya. Surat 19 16. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Maryam ayat 16. Dan ceritakanlah dalam kurung Muhammad kisah Maryam di dalam kitab Al-Quran, yaitu ketika dia mengasingkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur. Lalu dia memasang tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami. Kami mengutus roh kami. Wa arsalna ruhana, kami mengutus roh kami. Lalu kami mengutus roh kami kepadanya. Maka dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Jadi ada di Maryam itu di walul hijab itu dikirim ruhana yang menjelma basyar misluna, manusia yang sempurna. Jadi Maryam pun juga didatangi ruhana. Ya kan? Jadi ruh kami jelma manusia sempurna untuk memberikan anak seperti itu. Itu juga Maryam seperti itu.
yang cukup juga sering dibaca setiap Ramadan. Juga orang yang dapat Lailatul Qadar salah satu diturunkan malaikat, diturunkan ruhu fiha, surat 97 Surat ayat 1. 97 ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 97 ayat 1. Inna anzalna hufil lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat dan ruh dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Terus kami turunkan ruh kami, ruh fiha, tanazzalul malaikatu waruha, ruh fiha. Jadi ruh fiha juga diartikan di situ Jibril, ya kan? Jadi ruh sendiri adalah ruhnya Tuhan, seperti itu. Ada ruhul kudus, ada ruh fiha, ada ruhana, seperti itu. Makanya ketika ada orang mengatakan ilar ruh yang mana ini? Seperti itu. Nah, iya Ustaz. Istilah seperti itu. Jadi kan dari penjelasan di sini kan ruh itu identik sama wahyu ya. Tergantung. Nah maksud saya itu di dalam diri manusia ini kan ada ruh juga. Ya, Nah yang dalam diri manusia ini ruh yang mana maksudnya itu? ruh ciptaan 32 ayat 9. 32 9. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 32 ayat 9. Kemudian dia menyempurnakannya dan meniupkan roh ciptaannya ke dalam tubuhnya. Dan dia menjadikan pendengaran, penglihatan dan hati bagimu. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Ketika bayi dalam ibu itu ditiupkan roh ciptaannya, seperti itu. Roh ciptaannya itu di bahan pokok. Ketika dari saripati jadi air mani, terus di tempat rahim, biar si mani tadi dengan foam itu ditiupkan roh yang hasil produk makan, maka dia berkembang hidup. Makanya roh itu hidup, seperti itu. Jadi ketika sperma laki-laki dengan rahim dengan perempuan tadi, ketika dinikah lalu ditiupkan roh, maka dia menjadi besar dari air mani menjadi segumpal darah, terus berkembang sampai menjadi daging, terus membungkus tulang, terus membungkus daging, karena hidup berkembang. Nah, binatang juga ada ruhnya, tumbuh-tumbuhan itu ada ruhnya, ya kan, ditiupkan. Nah, manusia itu diciptakan dari ruh yang alam semesta ini, yaitu tumbuh-tumbuhan yang dimakan oleh orang tua kita, ibu kita, ikan itu ada ruhnya juga, maka disebut ruh atau ruh ciptaan, seperti itu. Nah, dari segumpal setetes air mani tadi, ya kan, diletakkan di tempat rahim, ditiupkan ruh, ya kan, maka harus berkembang hidup. Maka ruh itu cirinya adalah hidup, bergerak, panas, seperti itu. Jadi kalau ada orang tumbuh seperti itu, ruh itu tumbuh, ya kan. Kalau ada orang pura-pura mati dengan mati beneran, ketika orang mati beneran dia badannya dingin. Iya. Tapi ruh itu kalau dia orang pura-pura mati, ruhnya masih panas, orangnya masih panas, denyutnya ada, terus bisa tumbuh, ya kan, seperti itu. Kapan manusia itu rambutnya bisa panjang, kukunya bisa, karena ada ruhnya, seperti itu, ya kan. Nah, jadi tinggal ruhnya itu dari mana dulu, gitu, seperti itu. Ada yang ruh dari bahan pokok saripati, ada ruh seperti yang ditiupkan kepada Isa disebut ruhul kudus, ada juga ruh dibilang oleh Allah tadi wahyu, ya kan, seperti itu. Makanya ketika Allah mengatakan ilah ruh, berarti ada ilah sesuatu yang hidup, seperti itu. Semoga
sampailah kepada mereka ruh kudus. Sebenarnya ruh tidak akan mati seperti itu, ya kan? Kalau jadi orang dulu paham ketika memahami ilah ruh, ilah arwah kepada si anu, dia berkeyakin bahwa ruh itu akan kembali. Seperti itu. Cuman orang tidak paham kenapa kita ilah ruh al-fatihah, karena ruh itu hidup. Ya kan? Seperti itu. Makanya kalau yang mati disebut naf, jiwa. Seperti itu. Makanya ruh itu nggak bernama. Seperti itu istilahnya. Bisa juga dia nempel kemana ruhnya itu. Seperti itu. Dan ibaratkan HP, ruh itu sebagai baterai. Ya kan? Yang ketika ruh dengan jiwa disebut nyawa namanya. Persenyawaan. Ya, jadi ketika Allah menarik ruh dan jiwa disebut ampus. Maka yang pertama kali ditarik oleh Allah itu jiwanya dulu. Maka orang mau sekotol maut beberapa hari dia nggak sadar lagi posisi, ya kan? Nah, barulah ruhnya ikut. Jadi ruh dengan jiwa disebut senyawa, ya kan? Seperti itu. Makanya ada orang dia di rumah sakit bertahun-tahun, jiwanya udah hilang. Iya, tapi masih hidup. Dia masih hidup. Itu ruhnya masih ada. Ini kan. Itu orang namanya mati suri. Jadi ada orang mati suri itu 6 tahun, 7 tahun, karena jiwanya yang diangkat, ya kan? Ruhnya masih hidup. Nah kalau orang mati itu ruh dan jiwanya diangkat, tapi jiwanya dulu diangkat, baru ruhnya ngikut. Nah ketika kita tidur, itu yang diangkat bukan tuh jiwanya, ruhnya tetap ngorok, seperti itu, ya kan? Jadi ketika ada orang mengatakan ilah ruh, itu sepaket sebenarnya, yaitu ruh dan jiwa. Sedangkan dipertanggungjawabkan Allah itu bukan ruhnya tapi jiwanya, ya kan? Setiap jiwa dibalas apa yang diusahakannya. Surat 40:17 itu. Surat 47 ayat 17 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 47 ayat 17. Bukan ini. Surat 40 Surat 40 ayat 17. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, setiap jiwa diberi balasan sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya. Yaumu yusabu ma yaumul qiyamah naf. Jadi setiap yang berjiwa dibalas nafnya. Ya, yang disiksa itu jiwanya, nafnya, bukan ruhnya. Ruhnya kembali ke Tuhan. Seperti itu. Jiwa hidupnya itu. Nah ketika ruh dengan jiwa disebut ampus, ya, ruh dan jiwa disebut ampus. Nah, makanya ketika orang mau sakaratul maut, yang pertama kali jiwanya yang diangkat, baru ruhnya ikut. Ya, makanya ada orang kalau ruhnya sudah hilang, sudah nggak sadar lagi dia, sudah nggak sadar lagi orang sekitar, tapi dia masih nyangkut ruhnya itu. Ya, kan, Masih semayam. masih mayang. Ya kan, makanya ada istilah orang tidur di atas kasur bertahun-tahun, ya kan, mati tidak, hidup tidak, ruhnya masih hidup, ruhnya ada, jiwanya yang hilang. Berarti boleh jadi ngomong orang-orang yang koma mungkin. Iya, iya, itu jiwanya, itu jiwanya. Ya. Jiwanya. Makanya ketika orang koma terus diperjalankan, terus ketika dia kembali disadarkan 5 bulan atau 7 tahun, dia bercerita aku digebuki oleh mereka. Itu bukan ruh, sebenarnya jiwa yang diperjalankan itu, seperti itu. Oke, itu saja. Terima kasih atas penjelasannya Ustaz. Jelas ya? Alhamdulillah sudah mengetahui tentang kepahaman ini Ustaz. Sekian terima